Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Thoriqul Firdaus dengan NIM 2019 1221 127. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Manajemen Strategi. Kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya dengan menggunakan 3 teori strategi. Yang pertama, dinamika persaingan kompetitif dinamik. Yang kedua, kooperatif strategi, aliansi strategi. Yang ketiga, strategi tingkat bisnis atau bisnis level strategi. Sebelumnya, saya akan mengenalkan terlebih dahulu brand Oreo ini. Oreo ini merupakan biskuit yang menyatukan antara dua piringan biskuit hitam dengan krim putih manis di tengahnya. Oreo menjadi salah satu merek yang paling dikenal sehingga menjadi ikon sampai saat ini. Oreo pertama diperkenalkan pada 6 Maret 1912. Oreo menjadi merek cookies terlaris di Amerika Serikat pada saat itu, di mana biskuit ini dijual dengan merek Nabisco. Dan pada abad ke-21, Oreo menjadi cookies dengan penjualan nomor 1 secara global. Pada tahun 2018, versi Oreo yang dijual di Amerika Serikat dibuat oleh divisi Nabisco dari Mondelez International. Hingga kini merek dagang Oreo dimiliki oleh Mondelez International. Dan di Indonesia, Oreo diproduksi oleh PT Mondelez Indonesia Manufacturing, yang dahulunya PT Nabisco Indonesia sebelum tahun 2008 dan PT Kraft Indonesia sebelum tahun 2013. Di sini menurut saya Oreo ini menggunakan standar cycle market, kondisi pasar di mana keunggulan kompetitif perusahaan hanya sebagian saja yang terlindungi dari peniruan, dan peniruan tersebut memakan cukup biaya. Biasanya memungkinkan mereka untuk dipertahankan dalam jangka waktu yang lebih lama daripada fast cycle market, tetapi untuk jangka waktu yang lebih pendek daripada slow cycle market. Tindakan persaingan dan respon dalam pasar ini adalah dirancang untuk menemukan pasar yang lebih besar untuk memperoleh loyalitas pelanggan melalui nama brandnya. Dan alasan saya beropini bahwa Oreo menggunakan standar cycle market karena produk Oreo ini sangat melegenda dan sangat populer di semua kalangan dari dulu sampai sekarang, sehingga banyak kompetitor yang tergiur untuk menjiplak produknya seperti Oreo. Namun menurut saya peniruan tersebut tidak akan berlangsung lama karena Oreo kerap melakukan berbagai inovasi yang tidak henti dilakukannya. Inovasi tersebut yang sulit dilakukan kompetitornya karena brand Oreo sudah sangat melekat pada masyarakat dengan biskuit hitam yang di tengahnya ada krim manisnya. Seperti baru-baru ini, tepat pada saat ulang tahun ke-110 kemarin, Oreo menyemarakkan ulang tahunnya dengan tagar Wish Oreo 1110 yang menciptakan varian baru berupa dessert warna-warni sehingga bisa masuk pada kalangan anak kecil hingga remaja. Dengan inovasi tersebut tentunya bertujuan untuk menjaga loyalitas pelanggan, dan hal tersebut juga berbiaya lebih mahal dibanding fast cycle market. Jadi dinamika persaingan yang ada dalam pasar ini berada di antara slow cycle dan fast cycle atau standar cycle market. Yang kedua, kooperatif aliansi strategi. Aliansi strategi merupakan salah satu tipe dari kooperatif strategi, dan aliansi sendiri mempunyai 3 jenis antara lain. Yang pertama, joint venture, yang kedua, equity, dan yang ketiga, non-equity. Menurut saya, Oreo menggunakan non-equity strategic aliansi. Non-equity strategic aliansi adalah aliansi yang dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan yang mempunyai hubungan kontraktual agar bisa menggunakan sebagian dari sumber daya dan kemampuan unik agar bisa mengembangkan keunggulan bersaing perusahaannya. Dan alasan saya berpendapat Oreo memakai non-equity
strategi aliansi karena dalam rangka mengembangkan produk brand Oreo-nya banyak melakukan kolaborasi dengan toko papan atas yang sedang booming untuk mendongkrak namanya agar melejit. Dan contohnya pada tahun 2019 Oreo melakukan kolaborasi dengan Game of Thrones dan biskuitnya bertema Game of Thrones ini digambar dengan lambang keluarga Night King. Lalu pada tahun 2020 Oreo kembali melakukan kolaborasi dengan penyanyi terkenal kelas dunia yang bernama Lady Gaga dan bertema kromatik. Biskuit Oreo Lady Gaga berwarna merah muda keemasan dengan isi krim hijau. Warna tersebut merupakan ciri khas Lady Gaga. Lalu pada tahun 2021 Oreo berkolaborasi dengan toko animasi kartun Pokemon. Pada masa itu banyak penggemar yang memamerkan dan mengunggah biskuit dengan gambar Pokemon pada akun Instagram pribadinya dan dengan memakai tagar Pokemon Oreos. Dan pada baru-baru ini Oreo melakukan kolaborasi dengan Blackpink dengan merilis biskuit berwarna merah muda dan hitam. Oreo Blackpink dijual per paket isi 6 bungkus yang seharga belasan ribu di berbagai minimarket. Pembeli akan mendapatkan satu photocard individu anggota atau grup Blackpink acak setiap bungkusnya. Dan yang ketiga yaitu strategi tingkat bisnis. Strategi tingkat bisnis atau business level strategi adalah keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam suatu pasar tertentu. Strategi tingkat bisnis mempunyai macam-macam antara lain yang pertama cost leadership, yang kedua diferensiasi, dan yang ketiga fokus. Dan saya berpendapat bahwa Oreo menggunakan strategi tingkat bisnis diferensiasi. Diferensiasi sendiri bermakna strategi promosi yang mengupayakan atau mengarahkan konsumen pada produk yang dibuat oleh suatu perusahaan, dan segmentasi berfokus pada perhitungan permintaan penawaran yang dibuat untuk memenuhi permintaan. Dan diferensiasi dan segmentasi seiring berjalan secara bersama-sama dalam strategi pemasaran. Karena perusahaan Mondelez dalam memproduksi brand Oreo menggunakan strategi diferensiasi dengan banyak melakukan kolaborasi dengan tokoh-tokoh ternama seperti Blackpink, Lady Gaga, dan brand Supreme. Hal tersebut mendukung peningkatan pertahanan strategi untuk bertahan pada tren pasar saat ini. Dan tidak hanya itu, Oreo juga banyak merilis varian rasa unik pada cita rasa Oreo-nya.